Kesehatan akan mengerjakan soal numerasi tanggal 1 Maret 2021. Soal yang pertama, pilihan ganda. Penyajian suatu data antara lain dapat berbentuk tabel, turus, diagram batang, dan diagram lingkaran. Suara hasil pemilihan ketua kelas yang diikuti 5 calon siswa adalah sebagai berikut. Ridwan mendapatkan 8 suara, Reina mendapat 16 suara, Jaka mendapat 9 suara, Rahma mendapat 4 suara, dan Ahmad mendapat 11 suara. Turus yang tepat untuk data tersebut adalah A. Ahmad mendapat 5 suara, Jaka mendapat 16 suara, Reina mendapat 8 suara, Rahma mendapat 4 suara, Ridwan mendapat 11 suara. Atau turus yang B. Yang B, Ahmad mendapat 16 suara, Jaka mendapat 9 suara, Reina mendapat 4 suara, Rahma mendapat 11 suara, Ridwan mendapat 5 suara. Atau yang C, Ahmad mendapat 11 suara, Jaka mendapat 8 suara, terus Reina mendapat Jaka mendapat 9 suara, Reina mendapat 16 suara, Rahma mendapat 4 suara, Ridwan mendapat 8 suara. Terus yang D, Ahmad mendapat 11 suara, Jaka mendapat 8 suara, Reina mendapat 16 suara, Rahma mendapat 2 suara, Ridwan mendapat 7 suara. Yang manakah jawabannya? Nomor 1 apa jawabannya tadi? Yang mana? A, B, C, atau D? Yang mana jawabannya? Ayo. Yang mana? Ayo, yang mana? Ganti lagi enggak? Udah itu. Nomor 2, pilihan ganda. Perhatikan tabel skor ulangan matematika berikut. Nomor 1, skor hasil ujian 65, ada 8 siswa. Kemudian nilai 70, ada 9 siswa. Nilai 75, ada 12 siswa. Nilai 80 ada 5, nilai 85 ada 3. Pertanyaannya, banyak siswa yang nilainya kurang dari 75 adalah A. 17 orang, B. 9 orang, C. 8 orang, D. 5 orang. Jawabannya mana? Itu? Oke. 3, pilihan ganda. Perhatikan data pasien yang berobat di sebuah klinik. Hari Senin ada 14, hari Selasa ada 9, hari Rabu ada 12, hari Kamis tanda tanya, hari Sabtu ada 8. Jika banyak pasien yang berobat selama 5 hari adalah 100 orang, maka banyak pasien pada hari Kamis berapa? Apakah A. 43 orang, B. 47 orang, C. 57 orang, D. 67 orang? Nomor 3 jawabanmu yang mana? A, B, C, atau D? Yang mana itu? Yang mana? Nggak ganti-ganti. Apakah A, B, C, atau D? Yang mana? Itu. Nomor 4 berikut. Soal nomor 4 pilihan ganda. Berikut ini adalah data berat siswa. Berat badan 34 kilo ada 14, 35 kilo ada 9, 38 kilo ada 12, 39 kilo ada 5, 40 ada 8. Banyak siswa pada data tersebut adalah A. 5 orang, B. 36 orang, C. 37 orang, D. 48 orang. Nomor 4 jawabanmu? Itu yang mana? Itu. Oke. Baru berikut untuk soal 5 dan 6. Pesawat terbang. Pada saat terbang, pada ketinggian tertentu, suhu di dalam pesawat adalah 21 derajat Celcius, sedangkan suhu di luar pesawat 34 derajat Celcius di bawah 0. Soal nomor 5, pilihan ganda kompleks. Berdasarkan wacana di atas, tentukan benar atau salah pernyataan berikut.
Pada saat akan menggambarkan pada garis bilangan, angka 34 terletak di sebelah kiri angka 0. Benar atau salah? Jawabanmu soal nomor 5 yang A, benar atau salah? Apa jawabannya? B, benar atau salah? Itu. Oke. 5 yang B, selisih suhu di dalam pesawat dengan suhu di luar pesawat adalah 13 derajat Celcius. Benar atau salah? 5 yang B, jawabanmu yang mana? Yang mana? Itu. Oke. Soal nomor 6, pilihan ganda. Setiap naik 80 meter, suhu udara di luar pesawat akan turun 0,50 derajat Celcius. Jika ketinggian pesawat naik 2400 meter, berapakah suhu udara di luar pesawat? Apakah A minus 15 derajat Celcius, atau B minus 19 derajat Celcius, C minus 30 derajat Celcius, D minus 49 derajat Celcius? Jawabannya apa? Nomor 6 jawabannya apa? Itu. Yang mana? Loh. Yang mana yang benar? A, B, C, atau D? Itu. Udah nggak ganti lagi. Soal nomor 7, pilihan ganda. Gambar termometer berikut untuk soal nomor 7 dan 8. Soal nomor 7, sekarang di Belanda sedang musim dingin dengan suhu 10 derajat Celcius. Setelah turun salju, suhunya turun 17 derajat. Suhu sekarang adalah A, minus 7 derajat Celcius, B minus 10 derajat Celcius, C minus 17 derajat Celcius, D minus 27 derajat Celcius. Nomor 7 itu jawabanmu. Ganti lagi, yang mana nomor 7 jawabannya? Itu. Oke. Nomor 8, uraian. Sekarang di Jerman sedang musim dingin dengan suhu minus 7 derajat Celcius. Setelah turun salju, suhunya turun menjadi minus 16 derajat Celcius. Berapakah penurunan suhunya? Soal nomor 8, jawabanmu yang mana? Itu. Oke. Gambar berikut untuk soal nomor 9 dan 10. Nomor 9, pilihan ganda kompleks. Luas taman di halaman belakang sebuah rumah adalah 60 meter persegi. 1/6 bagian digunakan untuk kolam, 3/4 bagian untuk rumput dan tanaman lain. Sisa taman ditutup dengan batu koral. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Yang A, luas taman yang ditutupi batu koral adalah 5 meter persegi. Benar atau salah? Dan A, jawabanmu apa? Benar atau salah? Ayo. Jawabanmu yang mana? Benar atau salah? Oke. Nomor 9B, luas taman yang ditutup batu koral lebih luas jika dibandingkan dengan luas taman yang diberi rumput dan tanaman lainnya. Benar atau salah? 9B, jawabanmu benar atau salah? Orangnya. Tangan jawab dulu. 9B benar atau salah? Ayo. Jawab dulu. Jawab dulu. 9B, benar atau salah? Ayo. Batu koral katanya lebih luas. Ayo, benar atau salah? Tadi. Oke. Itu. Oke. Soal nomor 10, pilihan ganda. Luas taman di halaman belakang sebuah rumah adalah 58 meter persegi. 3/8 bagian taman digunakan untuk kolam, 1/3 bagian untuk rumput dan tanaman lain. Sisanya ditutup dengan batu koral. Luas taman yang digunakan untuk kolam adalah A, 7,25 meter persegi, B, 16,65 meter persegi, C, 21,75 meter persegi, D, 38,67 meter persegi. Lu jawabanmu yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana jawabanmu? Yang mana? Ganti lagi. Yang mana jawabanmu yang benar? Itu pilihanmu. Gambar berikut untuk soal nomor 11 dan 12. Isian pada label kemasan minuman di atas dalam 100 ml terdiri dari berapa mili sari buah apel?
Nomor 11 jawabanmu yang mana? Yang mana, yo? Itu? Oke. Soal nomor 12 uraian. Jika dituliskan dalam bentuk pecahan paling sederhana, berapakah kandungan sari buah apel? 12 jawabanmu yang mana? Itu? Loh, ganti lagi. Yang mana? Itu? Oke. Soal nomor 13 penilaian harian. Pilihan ganda kompleks. Tabel berikut menunjukkan nilai ulangan matematika dari 5 orang siswa. Nama Tika 89,76, Wira 91,01, Aditya 91,52, Titin 89,09, Dian 91,43. Jika mereka diminta berdiri berurutan dengan nilai terkecil berada di depan, maka tentukan kebenaran pernyataan posisi di bawah ini. A. Dian berdiri paling depan, benar atau salah? Apa jawabanmu 13 yang A? Benar atau salah? Benar atau salah jawabannya? Itu 13 yang B. Titin berdiri paling belakang, benar atau salah? Jawabanmu apa? Yang 13 yang B, benar atau salah? Yang mana jawabanmu? Sudah yakin? Ganti lagi enggak? Mana tadi jawabannya yang mana? Hei, jawabannya yang mana jadinya yang pasti? Yang pasti yang mana? Benar atau salah? Yang mana yang pasti? Yang pasti yang enggak berubah-berubah. Itu sudah. 13 yang C. Tepat di depan Wira adalah Tika, benar atau salah? 13 yang C, pernyataan yang C, benar atau salah jawabanmu? Itu. Oke. Tabel berikut untuk nomor 14 dan 15. Daya tampung dan jumlah peminat beberapa jurusan di perguruan tinggi A selama 3 tahun terakhir sebagai berikut. Program studi kedokteran daya tampung 75, peminat tahun 2017 ada 950, peminat 2018 1150, peminat 2019 1020. Program studi hukum daya tampung 80, peminat tahun 2017 ada 1020, 2018 ada 930, 2019 ada 1300. Komputer daya tampung 60, peminatnya tahun 2017 ada 950, 2018 ada 975 dan 2019 ada 890. Untuk elektro daya tampung 55, peminatnya tahun 2017 ada 750, 2018 790, 2019 745. Matematika daya tampung 40, peminat tahun 2017 ada 510, tahun 2018 ada 620, tahun 2019 ada 650. Daya tampung dan jumlah peminat berpengaruh dengan tingkat keketatan program studi. Persentase tingkat keketatan program studi dapat dihitung dengan menggunakan rumus daya tampung dibagi jumlah peminat dikali 100%. Semakin kecil persentasenya, maka semakin besar tingkat keketatannya. Soal nomor 14 uraian. Pada tahun 2017, apakah program studi yang memiliki keketatan tertinggi? Nomor 14 yang mana jawabannya? Itu. Oke. Nomor 15 uraian. Urutan program studi yang memiliki keketatan tertinggi ke keketatan terendah pada tahun 2018 adalah nomor 15. Apa jawabanmu? Yang mana? Nomor 15 jawabanmu yang mana? Itu. Oke.